Siang, di jamu makan siang beramai-ramai banyak juga wartawan yang kemudian mengabadikan momen itu. Tapi yang satunya lagi yaitu semalam ini diajaknya bertemunya malam-malam dan tidak ada yang mengabadikannya. Apa jangan-jangan ini merupakan pertemuan rahasia? Tapi apakah kemudian untuk selanjutnya akan ada koalisi ini, akan tercipta poros baru? Seperti yang kita lihat, Nasdem mengajak kemudian kemarin Gerindra, kemudian yang semalam juga bertemu yaitu Partai Demokrat. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber bergabung untuk bisa memberikan pandangannya. Ada Mas Henry Satrio tentunya bersama saya di sini sebagai pendiri lembaga survei Kedai Kopi yang juga tentunya pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hensat. Mas Hensat tentunya sudah mengerti kira-kira akan kemana larinya, akan kemana arahnya pertemuan antara tiga partai ini. Tapi kita juga akan mendengarkan sebenarnya apa maksud, apa makna dan juga apa yang dibicarakan oleh dari Demokrat maupun juga dari Nasdem. Sudah bersama kita bergabung via daring yaitu Pak Saan Mustopha selaku politikus Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Saan Mustopha. Malam Mbak, Mas Henry. Pak Saan, malam. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Bang Andi Malarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi DPP Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi Malarangeng. Bung Saan. Baik, nah ini kita ingin sekali mendengar Pak Saan, ini banyak juga tanda tanya di kalangan masyarakat, kok berbeda ya saat bertemu dengan Gerindra ataupun juga saat bertemu dengan Demokrat semalam. Yang semalam itu sepertinya lebih privat, tidak ada kemudian media yang di sana mengetahui, bahkan jumlah foto yang beredar saja Pak di kalangan publik ini juga cukup terbatas Pak. Apakah memang serahasia itu Pak perbincangannya? Itu kan acara agenda makan malam ya. Dan tentu itu kan disesuaikan dengan waktu kedua belah pihak. Antara Pak Surya dengan Pak SBY. Jadi makan malam dan lebih juga kepada pertemuan dua sahabat lama ya. Yang memang dulu 2000 pertama pemilu presiden langsung, Pak SBY terpilih itu kan Pak Surya juga termasuk pendukung Pak SBY waktu itu. Jadi ini pertemuan sahabat lama. Jadi selain soal nostalgia, tentu juga ada pembicaraan terkait dengan soal kepentingan bangsa ke depan. Jadi dalam konteks ini silaturahmi antara Pak Surya dengan Pak SBY itu membicarakan dalam konteks kepentingan bangsa ke depan. Karena sekali lagi Pak Surya dari Nasdem selalu menempatkan kepentingan bangsa itu ya di urutan pertama. Dan tentu konteks komunikasi kemarin malam ya dalam konteks itu. Baik, nah selama ini kan yang kita tahu Pak Surya Paloh ini cukup sering Pak kemudian menyampaikan salah satu hal yang menurut Pak Surya Paloh ini merupakan nanti adalah calon pimpinan ideal untuk bisa mengurangi adanya polarisasi yaitu menduetkan Anies kemudian juga Pak Ganjar sebagai pasangan RI1 RI2. Apakah hal seperti ini, ide seperti ini juga disampaikan ke Pak SBY kemarin Pak atau semalam? Enggak, kalau saya yakin nggak bicara dalam konteks orang per orang ya. Ini lebih bicara dalam konteks kepentingan strategis bangsa ke depan. Jadi kita ingin bangsa ke depan ini yang selalu Pak Surya sampaikan kepada kami semua itu adalah selalu jauh lebih baik. Nah, selalu lebih baik itu tentu yang pertama adalah bagaimana konteks kebangsaan ini menjadi hal yang penting. Misalnya terkait dengan soal Pancasila, terkait dengan soal Negara Kesatuan Republik Indonesia, soal kebinekaan, di mana kita terhindar dari politik identitas, terus juga kita menghindari polarisasi yang ada di masyarakat, karena polarisasi yang terus-menerus terjadi tentu akan menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa ke depan juga. Nah, hal-hal seperti ini yang selalu dibicarakan. Soal nanti turunannya yang lebih praktis misalnya apakah nanti berkoalisi, apakah nanti akan bareng terkait dengan 2024, itu turunannya aja nanti. Ketika kepentingan strategis terkait dengan masa depan bangsa ini sudah ketemu irisannya. Baik, itu adalah pandangan ataupun juga cerita dari sudut pandang Nasdem. Dari Demokratnya sendiri, Bang Andi Malarangeng, artinya jadi semakin dekatkah untuk bisa terjalin ataupun juga terjadi koalisi antara Demokrat ini memang akan merapat ke Nasdem? Terlalu
dini barangkali kalau kita bicara tentang koalisi pada saat sekarang ini, tetapi kemungkinan-kemungkinan itu sangat terbuka. Dan memang antara Nasdem dan Partai Demokrat juga cukup dekat, sama-sama warna biru kan. Lagi pula kalau kita lihat Pak Surya Paloh dan Pak SBY memang dari dulu sahabat dekat. Seperti dikatakan tadi Bung Saan bahwa sejak pemilihan 2024 itu Pak Surya Paloh waktu itu belum dengan Nasdem, tapi belum membentuk Nasdem. Tapi pada waktu Pak Surya Paloh mendukung Pak SBY. Sehingga apalagi sekarang ini kalau kita lihat moto dari Nasdem adalah restorasi, sementara kami adalah perubahan dan perbaikan. Ini kira-kira klop juga kalau dibicarakan. Tetapi sekali lagi ini adalah pertemuan dua sahabat lama sambil bernostalgia, tetapi juga sambil membicarakan bagaimana mengelola negeri ini menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Baik, Mas Henry, ini katanya pertemuan sahabat lama. Kalau kemarin Syawalan yang saat bertemu dengan Gerindra, yang ini pertemuan sahabat lama. Mas Henry bagaimana melihatnya? Ya pasti akan begitu kalau ditanya sahabat lama membicarakan kebangsaan gitu kan Pak Saan sama Bang Anto juga ketawa-ketawa gitu. Jadi ini artinya sifatnya masih rahasia. Sebetulnya. Jadi kita hanya boleh memprediksi dan berspekulasi. Kira-kira begitu. Sebetulnya kan pertanyaan-pertanyaannya banyak kalau dilihat sebuah kejadian politik itu kan kita mesti lihat juga hal-hal lain di sekitarnya. Apa yang terjadi di sana misalnya? Pada saat Pak SBY bertemu dengan Pak Surya Paloh itu ada KIB dihadiri oleh Projo gitu ya. Iya, betul. Sebelumnya juga begitu. Jadi ada sebuah gerakan-gerakan gocekan tanpa bola ini sebetulnya antar poros gitu yang membuat masyarakat sebetulnya disuguhi sebuah drama politik asik gitu. Ini tebak-tebakan aja ujungnya mau kemana gitu kan. Tapi kan saya sebagai rakyat ya kemarin itu sih percaya kalau ini pertemuan sahabat lama karena yang didorong bukan Mas Ahaye loh, ini bapaknya yang didorong. Jadi sebetulnya bukan pertemuan antar ketum nih. Betul. Gitu. Tapi kan jadi menarik. Seorang SBY turun gunung bertemu Surya Paloh. Nggak mungkin cuma ngobrol-ngobrol sahabat lama ini. Pasti ada yang dibicarakan juga ke depan. Gitu kan? Tapi mungkin belum lampu hijau juga dari partainya sehingga begitu malam ini ditemukan oleh TV One masih rahasia-rahasiaan nih. Tapi kita cobalah. Kita ajukan beberapa pertanyaan. Misalnya kenapa tadi Mbak Putri bagus pertanyaannya kenapa malam-malam. Dan kalau saya sebenarnya kenapa baru hari ini bertemu dan kenapa? Ada apa dengan Pak SBY? Dan beda treatmentnya Mas kemarin itu pertemuan dan dua partai itu. Terasa betul masyarakat melihatnya. Terasa betul dan nampaknya ya. Ini kan begini, KIB ini kan dari awal saya memprediksi ini ada instruksi istana ini. Ini kan koalisi penyelamat Ganjar nih KIB ini kan. Nah yang ini muncul gitu ya. Pak SBY langsung dengan Surya Paloh. Ini menurut saya up to something lah. Kalau kemarin justru sama Pak Prabowo mungkin ya sebatas ngobrol-ngobrol yang akhirnya munculnya normatif, tapi kalau ini saya rasa nggak normatif. Bahkan kalau kemarin itu langsung mengadakan konferensi pers, mengemukakan kepada media apa sebenarnya isi pembicaranya, kalau yang sekarang masih tutup mulut walaupun sudah keluar dari pintu ataupun juga gerbang. Ini juga satu Mbak, kenapa bukan AHY? Apakah ini sebuah sign dari Demokrat bahwa AHY okelah terima apapun calonnya, tidak harus capres dan tidak harus cawapres. Oke, benar nggak Bang Andi Malarangeng? Apalagi sampai Pak SBY turun gunung. Nanti mungkin dijawab oleh Bang Andi Malarangeng termasuk juga Pak Hasan Mustafa. Tapi setelah jeda ini, kami akan segera kembali saat lagi.